Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen Bapak Muhammad Fatur Rahman, MPD, disusun oleh saya, Servatius Yudo Pamungkas, NPM 4181911911900123, PJKR Reguler C 2019. Pertama-tama kita awali dulu dari sejarah olahraga di Indonesia. Dalam budaya Indonesia tidak ada keterlibatan latihan fisik seperti olahraga modern. Suku asli Indonesia umumnya menghubungkan aktivitas fisik dengan praktik kesukuan, umumnya ritual, seni, kebugaran fisik, dan bela diri. Tarian perang dan perang ritual pada suku Indonesia adalah contoh dari latihan fisik ritual di Indonesia. Beberapa ritual suku Indonesia sangat mirip dengan olahraga seperti tradisi Fahombo atau lompat batu di Nias. Untuk ritual pendewasaan yang mirip dengan lompat gawang dan lompat jauh di atletik. Juga karapan sapi Madura yang sangat mirip dengan balap kereta perang, balap perahu naga, kano, dan kayak adalah kegiatan sehari-hari orang Indonesia yang hidup di dekat sungai besar. Berikut adalah gambar dari lompat batu Nias. Kita lanjut. Panahan dari abad ke-9 dianggap sebagai kegiatan pangeran kaum bangsawan pada budaya Jawa. Dapat ditemukan dalam bentuk ukiran timbul pada candi-candi di Jawa. Panahan dianggap sebagai salah satu olahraga klasik Indonesia dan salah satu gambaran terkenal berada di Candi Prambanan dalam cerita Ramayana, dan kemudian dijadikan ikon dari Asia Games 1962 di Jakarta, juga sebagai lambang dari Stadion Gelora Bung Karno. Berikut adalah gambar panahan di Jawa. Kita lanjut. Berikut adalah pencaksilat. Pencaksilat adalah salah satu dari seni bela diri asli Indonesia yang sekarang menjadi olahraga bertarung kompetitif. Beberapa tarian Indonesia yang menunjukkan gerakan berulang-ulang sama seperti latihan fisik. Beberapa tarian sosial tradisional Indonesia termasuk poco-poco dari Sulawesi Utara dan sajojo dari Papua yang dijadikan tema senam kesegaran jasmani yang populer di seluruh Indonesia. Konsep olahraga modern diperkenalkan pada era kolonial Hindia Belanda. Pada waktu itu sepak bola dan bulu tangkis telah sampai di Indonesia dan telah menjadi olahraga yang populer di antara penduduk Indonesia setelah kemerdekaan. Komite Olahraga Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1946 untuk mempersatukan perkumpulan olahraga di daerah-daerah. Setelah itu berbagai gelanggang olahraga dibangun di seluruh Indonesia, seperti lapangan Ikada pada tahun 1951 sampai 1962. Pada masa kepemimpinan Soekarno, ada keinginan untuk menggunakan olahraga sebagai pemersatu bangsa, juga sebagai kebanggaan dalam mempromosikan olahraga di Indonesia. Pada akhirnya, Stadion Gelora Bung Karno dan kompleks olahraga di sekitarnya dibangun pada tahun 1962 untuk persiapan Asian Games keempat yang diselenggarakan di Jakarta. Saat ini, Indonesia tergolong sukses dalam cabang bulu tangkis dan juga salah satu negara terbaik dalam berbagai cabang olahraga dalam tingkat Asia Tenggara. Berikut adalah gambar dari Stadion Gelora Bung Karno yang baru ya, sudah direnovasi. Dan ini tampak dari luar. Ya, lanjut. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Tujuan dari pendidikan sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak anak bangsa dan peradaban bangsa agar lebih bermartabat. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai bagian integraf dari pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki tujuan pendidikan kesehatan seperti yang tertera pada Permenkesnas Nomor 22 Tahun 2006. Salah satu tujuan dari PJOK adalah pendidikan kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memiliki makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri dan secara implisit masuk dalam sebuah aspek. Hakikat pendidikan kesehatan adalah proses perubahan tingkah laku yang dinamis, di mana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur, akan tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari dalam diri individu, kelompok, atau masyarakat sendiri. Menurut Noto Atmojo, pendidikan kesehatan khususnya bagi murid utamanya untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat agar dapat bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri serta lingkungannya, serta ikut aktif di dalam usaha-usaha kesehatan. Peran guru PJOK terhadap pendidikan kesehatan menanamkan kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kebersihan siswa, melakukan pengawasan dan kebersihan lingkungan sekolah, melakukan P3K, dan pengobatan ringan dalam batasan kemampuannya, mengenal tanda-tanda penyakit menular beserta masalahnya, dan mengetahui usaha-usaha sebagai tindakan selanjutnya. Mengamati kelainan tingkah laku siswa. Dalam aspek olahraga kesehatan, guru PJOK berperan dalam pemeliharaan dan peningkatan kebugaran siswa, serta meningkatkan dan semangat dan kualitas hidup siswa. Peran guru di luar lingkungan sekolah bisa juga menjadi pelatih, misalnya sepak bola, bulu tangkis, atau renang, mengolah bakat yang kita miliki dan mengembangkan anak-anak yang berpotensi. Berikut adalah gambar dari pelatih yang mengajari anak-anak untuk berenang ya. Diajarkan sejak dini. Dan ini juga yang di sebelah kanan juga gambar pelatih dari sepak bola. Ya, mungkin juga karena agar mendapatkan penghasilan juga dari di luar gaji mengajar, atau juga bisa juga berwirausaha. Next, peran guru di masyarakat adalah turut serta dalam kegiatan keluarga berencana, kerja bakti, bimbingan masyarakat, koperasi, PKK, dan sebagainya. Partisipasi seorang guru akan dapat memotivasi masyarakat untuk membangun. Ya, di sini contohnya gambar di sebelah kanan. Ini contoh gambar kerja bakti ya, gotong royong. Bisa juga bergotong royong membersihkan lingkungan, misalkan selokan, saluran air, membersihkan dari sampah-sampah, dan juga membantu pengecoran jalan, perbaikan jalan. Nah, bisa juga ikut peran di ke-RT-an, misalkan jadi ketua RT, mungkin sekretaris, bendahara, dan di instansi luar lainnya. Demikian presentasi saya kali ini. Sekiranya ada kekurangan, mohon maaf.
Terima kasih.